Ustadz, beberapa hari yang lalu itu saya pernah membantu orang. Seperti itu jatuh. Ada orang jatuh, saya bantu. Saya sebenarnya tidak minta imbalan apa-apa, tapi saya dikasih. Kemudian beberapa hari yang lalu juga sama. Ini kesimpulan saya. Berarti setiap manusia itu kalau mau mendapatkan rezeki, berarti harus berusaha. Harus ikhtiar, gitu ya. Berarti seperti itu Pak Ustaz ya? Ya. Apa seperti itu? Tidak harus seperti itu, Pak. Sebab kewajiban berikhtiar, kewajiban berusaha itu satu bentuk kewajiban tersendiri. Maksudnya rezeki sampai ke kita itu berdasarkan takdir, gitu loh. Bukan berdasarkan ikhtiar. Buktinya banyak orang yang tidak melakukan apa-apa tapi mendapat rezeki. Kan banyak. Ya, Sampean mungkin pernah di rumah itu lenger-lenger ngene iki naik mangan bakso rek. Ujuk-ujuk ada tetangga yang Mas Habib ini bansaan. Dapat bakso. Lah, itu contoh bahwa rezeki itu hadir ke kita itu berdasarkan takdir. Artinya sudah di catatannya, sudah dicatat gitu ya. Hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, itu kira-kira sudah ada catatannya. Sudah ada catatannya. Tapi ikhtiar bekerja itu wajib. Bukan dalam rangka mendapatkan rezeki. Dalam rangka menjalankan perintah Allah gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Ya. Jadi ikhtiar berusaha itu harus kita lakukan, bukan dalam rangka rezeki sampai ke kita, tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kayak gini tuh Mas Habib. Kayak sholat misalkan, artinya sholat itu kan kita wajib sholat, tapi kan orang tidak tahu sholat diterima dan tidaknya sholat kita itu kan tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tapi kita kewajibannya menjalankan sholat. Berarti sama itu kaitannya dengan ikhtiar itu juga seperti itu. Iya, sama. Sampean umpama sakit ya. Iya. Sakit. Terus dikasih sembuh atau tidak, itu kan murni haknya Allah. Iya. Nah, jadi bukan karena masalah saya berobat kemana. Nah, itu kewajiban. Kewajiban ketika sakit. Kewajiban ketika sakit berobat. Siapa yang menyembuhkan? Tetap Allah. Nanti kalau kita meyakini yang menyembuhkan itu proses berobat kita, kita membuat saingan Allah gitu loh. Iya. Nah, ya. Jadi siapa yang menjadikan sembuh? Ya obat ini. Loh, dokter ini ya. Secara nggak sadar mensyirikan Allah dengan dokter atau obat atau apa. Terus bagaimana memposisikan kayak ikhtiar kita atau dokter kita itu posisinya seperti apa antara kita itu tadi katanya sudah ditakdirkan oleh Allah gitu kan, sudah pasti. Tapi kita tetap harus ikhtiar, kita tetap harus berobat. Nah, posisi berobat ini posisinya untuk dalam seperti apa? Menjalankan kewajiban, Mbak. Oh, hanya ansih menjalankan kewajiban. Iya, hati kita loh ya. Keimanan kita harus mengimani bahwa yang mengasih sembuh atau tidak itu tetap Allah. Wasilahnya. Nah, tapi saya sebagai orang yang hari ini diuji sakit punya kewajiban untuk ikhtiar. Berobat ke sana, sonte, terus apa itu ke alternatif, macam-macam lah. Jadi itu berobat itu bukan dalam rangka keyakinan kita bahwa obat ini nanti yang akan menyembuhkan, gitu. Tapi karena menjalankan perintah. Cari rezeki juga gitu, cari rezeki. Bahkan nanti kalau kita tarik lebih jauh, amal ibadah juga gitu. Yang beberapa waktu lalu kita bahas. Oh iya, kita pernah diskusi tentang ini. Iya, jadi itu kita analogikan semua seperti itu. Jadi keliru ada orang yang mengatakan bahwa karena saya berusaha keras maka rezeki saya banyak. Itu sebenarnya keliru ya. Artinya keras dan tidak usaha kita itu sudah ada catatannya kan gitu kan? Catatannya. Sekeras apapun usaha kita. Nah, sekeras apapun usaha kita tidak
mempengaruhi hasil berarti. Tidak mempengaruhi hasil. Wong yang menentukan hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti terus intinya bagaimana ini? Ya wes, yang penting kita menjalankan kewajiban gitu Iya. aja ya. Kita menjalankan kewajiban. Loh, berarti kan kita nggak serius, Pak Ustaz. Kan ada pertanyaan mungkin seperti itu. Loh, kita tuh diperintahkan oleh Tuhan kita kok nggak serius, itu kan malu nanti Pak Habib. Iya. Mama sampean diperintah seorang bupati atau seorang gubernur, Mama. Kan apa itu? Nggak serius itu kan. Kayak Menunjukkan kualitas kita gitu lah Betul. kira-kira ya. Menunjukkan keahlian kita bahwa kita itu bisa gitu ya. Nah, Apalagi dengan perintahnya Tuhan. betul. Nah, cuma kita yang nggak boleh lupa Pak Habib ya. Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Misalnya sampean kerja di suatu pabrik ya, suatu pabrik atau suatu kantor, kerjanya sudah serius, ya, sudah keras, tapi gajinya ini kecil gitu loh. Iya. Nah, ini Allah akan menghadirkan rezeki dari jalan yang lain untuk menyeimbangkan ini tadi loh. Karena usahanya yang keras tadi. Usahanya yang keras itu tadi. Tidak mesti dari Kantor itu. Nah, Bisa jadi makanya, dari yang lain. Ya betul. Inilah jawaban kenapa di desa-desa itu ada ustadz yang hanya ngajar TPQ gajinya 60.000 satu bulan. Iya. Tapi ya anak-anaknya sekolah semua, Ya, kuliah semua ya. Karena itu dia waktu ikhtiar itu tetap serius. Nah, nanti ketidakseimbangan secara lahiriah ini akan ditutup oleh Allah dari jalur yang lain. Kayak itu loh. Iya. Hikayat Siti Hajar ya. Siti Hajar itu kan bolak-balik ikhtiar mencari air. Iya, mencari air itu. Nah, dilala tuh airnya kan keluar justru di luar ini tadi. Zona ikhtiarnya tadi ya. Betul. Ya. Ini kan kayak gini. Pak Habib itu menjadi dosen di sebuah universitas, ngajarnya sudah serius, gajinya kecil. Nah, yang dilala suksesnya itu lewat bawa bisnis sandal jepit, kan gitu. Iya. Nah, tapi secara lahiriah nggak bisa nih. Wah, ini menjadi dosen nggak prospek. Saya tak nekuni sandal jepit. Sandal saya. Seperti itu. Oh, nggak bisa ya? Iya, kesuksesan bisnis sandal jepit ini tadi. Ini Ada kaitannya dengan kaitannya itu tadi. ngajar tadi ya. Jadi di dunia ini kan ada hukum keseimbangan, bahwa yang kita dapatkan itu selalu sama dengan keseriusan persiapan yang kita lakukan. Nah, ini yang dikatakan dalam Al-Hikam, wurudul ibdad bihasabil istidad wa syurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Hadirnya pemberian Allah itu sesuai dengan persiapan yang kamu lakukan. Persiapan yang saya lakukan. Persiapan keseriusan yang Anda lakukan. Wurudul imdad bihasabil istidad. Jadi kalau Anda bekerja di kantor kok tidak serius, hasilnya ya tidak serius. Tapi hasilnya nggak harus hadir dari kantor itu, gitu loh Pak Habib. Iya. Tapi akan tetap seimbang. Seimbang. Nanti, gitu. Dari ruang-ruang yang lain ya, Iya. dari sumber-sumber yang lain Makanya, di luar profesi saya. Betul. Kayak kasus Siti Hajar itu tadi, kan riwa-riwinya itu di zona A, ujuk-ujuk airnya keluar di zona B, kan gitu. Iya. Kayaknya nggak ada hubungannya. Makasih Pak Yai. Iya, terima kasih. Ini hujan ini saja. Ayo, Iya. monggo. Suara dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.